Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam yang masih Allah Subhanahu wa taala kokohkan di dalam sanubari kita. Terlebih lagi pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk masih berada di bulan Ramadan, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabi yang Allah utus di permukaan bumi ini sebagai good prophet untuk kita umatnya di dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam yang sama-sama kita yakini di dalam hati dan perbuatan kita. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia, salah satu sosok manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan sosok itu tidak termasuk nabi dan rasul, yaitu Luqman Al-Hakim. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu surah Luqman yang di dalamnya mengisahkan hikmah-hikmah dan kebijakan Luqman terhadap anaknya, yaitu dikisahkan di dalam Quran surah Luqman ayat yang ke-12 sampai dengan ke-19. Salah satu ayat yang kami bacakan pada mukadimah tadi adalah Luqman ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkurillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, di dalam ayat ini Luqman memberikan hikmah kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kesyukuran itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan seandainya pun kita tidak bersyukur, maka tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala kehilangan kebijakan dan kekuasaannya. Artinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, bahwa barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun apabila ia kufur, maka Allah mengingatkan, sungguh azab Allah itu pedih. Allah pun mengingatkan seandainya umat di bumi ini
taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada dirinya sendiri. Meskipun sedunia ini tidak taat kepada Allah, tidak mau bersyukur, maka tidak sedikit pun Allah mengalami kekurangan dalam kekuasaannya. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang berbahagia. Dalam hal ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan 3 rukun untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Qayyim, rukun yang pertama adalah meyakini sepenuh hati bahwa segala nikmat yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun namanya, nikmat kesehatan, nikmat keturunan, nikmat perniagaan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat pada bulan Ramadan ini harus kita yakini sepenuh hati bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila itu terlepas dari keyakinan kita, maka bisa saja kita rasakan, namun itu menjadi sia-sia. Banyak sejarah-sejarah umat-umat dan manusia yang Allah berikan nikmat, namun ia tidak menyadari kalau itu bukan dari Allah, bahkan ia meyakini itu adalah hasil kekuatannya. Sebut saja misalnya Qarun, sebut saja misalnya Firaun, Namrud, sebut aja misalnya Kan'an dan lain yang Allah berikan nikmat, namun ia meyakini itu bukan dari Allah, bahkan dengan apa itu menghancurkan bagi dirinya. Kalau tidak dunia, pasti di akhirat akan mendapatkannya. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Qayyim, rukun dalam bersyukur kepada Allah adalah selalu mengungkapkan dalam hati dan lisan alhamdulillah. Ini kata Ibnu Qayyim. Bahkan beberapa ulama terdahulu bukan hanya nikmat, ketika yang mendapatkan musibah ia mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana yang sering kita dengar ceramah-ceramah Ustadz Ali Jabir, Syekh Ali Jabir yang telah mendahului kita, ia selalu mengajarkan ketika kita terkena mendapatkan nikmat atau musibah, selalu mengungkapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, selalu mengucapkan dalam lisan maupun hati alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga adalah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bersyukur kepada Allah adalah memohon ridho kepada Allah agar dengan kenikmatan itu mempermantap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keyakinan, dari lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang terbaik kepada kita, dan dengan nikmat itu justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah singkat, mohon maaf atas salah dan hilaf. Hanya Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun dan memohon pertolongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.